never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez melakukan penyelamatan terbaik di atas Ducati hari Jumat ini di Mandalika. Namun jika dia sampai di sana, itu karena dia belum sepenuhnya mengendalikan motor Italia tersebut. Marc Marquez melakukan aksi yang mengingatkan pada jam-jam terhebatnya di MotoGP Jumat ini di GP Indonesia. Pembalap Spanyol itu berhasil menghindari terjatuh setelah terjatuh cukup lama, sejalan dengan penyelamatan yang sering kita lihat dilakukannya di Honda. Namun merupakan manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ducati. Itu bagus, lama, dan sudah lama sekali sejak saya melakukan penyelamatan seperti ini, kata Marquez, diwawancarai oleh situs resmi kejuaraan. Beberapa orang bilang saya punya sistem khusus di Honda untuk penyelamatan. Sekarang sistem khusus itu juga ada di Ducati. Saat berada di hadapan para jurnalis, Marquez mendeskripsikan penyelamatan tersebut sebagai yang terbaik bersama Ducati, dan satu-satunya yang dilakukan saat ini. Sembari menambahkan nuansa pada cakupan aksi ini, sungguh perasaan yang sangat menyenangkan ketika saya mengalami hal ini. Penyelamatan. Tapi seperti yang saya katakan di masa lalu, penyelamatan itu bagus untuk pertunjukan, tapi itu berarti saya tidak nyaman dengan sesuatu, dan kita harus maju. Dan jika Marquez akhirnya harus mendapatkan kembali kendali atas Ducatinya dalam suatu bencana, itu karena perilakunya mengganggunya. Bagian belakang saya banyak mendorong ke depan dan faktanya, itulah mengapa saya melakukan penyelamatan besar ini. Saya mengalami sedikit masalah, terutama dengan ban baru. Masalah ini menjadi lebih penting. Masalah ini berulang pada Marquez dengan ban belakang 2024, pada Ducati GP23 yang tidak menggunakannya serta model terbaru. Musim ini saya mengalami kesulitan. Saya terlambat mengerem, saya terlambat mengangkat motor, semuanya datang bersama-sama di Red Bull Ring dan di semua balapan ini. Dengan ban yang sudah aus, saya tidak merasa buruk, namun dengan ban baru, saya mengalami banyak kesulitan dalam memahami serangan waktu karena dorongan ke depan ini bahkan lebih kuat. Sementara itu, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia memilih solusi aerodinamis yang berbeda di Ducati. Kedua versi tersebut tidak memberikan sensasi yang sama di tikungan. Ducati GP24 tidak lagi sama, tidak ada pilih kasih dari pihak merek tetapi pilihan yang berbeda di antara para pengendara. Sejak Misano, Pecco Bagnaia berkendara tanpa ada bagian di bawah sepedanya untuk menghasilkan efek ke tanah. Sedangkan mesin Jorge Martin dan Enea Bastianini melakukannya. Pembalap Italia itu tidak menghargai sensasi dengan elemen-elemen ini dan karena itu lebih memilih untuk mempertahankan konfigurasi aerodinamis lama pada motornya. Ini paket dengan fairing baru dan saya tidak menggunakannya, Bagnaia membenarkan. Martin dan Bastianini menggunakannya untuk tikungan cepat tetapi bagi saya itu kurang bagus jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakannya. Saya merasa jauh lebih baik ketika motor bergerak, itu memberi informasi, dan tanpa elemen ini, pergerakannya lebih sedikit. Saya lebih suka merasakannya. Sebaliknya, Jorge Martin mengapresiasi fitur aerodinamis baru tersebut. Ia tidak melihat adanya keuntungan besar namun lebih memilih perilaku sepedanya jika dilengkapi dengan perkembangan tersebut. Kami berbelok sedikit kurang baik tetapi saya merasa mungkin bisa memasuki tikungan sedikit lebih cepat, jelas sang pemimpin kejuaraan. Saya bisa menjaga kecepatan lebih tinggi sebelum tikungan, bukan saat tikungan. Ini tidak lebih baik atau lebih buruk, ini berbeda. Saya merasa itu bagus di Misano dan pada satu titik saya tidak ingin kembali, saya berkata, oke, kami ambil dan kami tidak kembali ke sana, yang dulu. Saya tidak punya sensasi lebih dengan itu, hanya saja saya bisa memasuki tikungan lebih cepat, jelas Martin. Membangkitkan motor yang kurang mudah dikendalikan tetapi pada akhirnya mendapat sedikit peningkatan performa dengan fitur baru ini, yang karenanya mendorongnya untuk menyimpannya di Ducatinya. Marc Marquez melakukan penyelamatan liar, seperti yang dilakukannya di hari-hari baiknya bersama Honda,
dan mengakhiri hari itu dengan menarik Pecco Bagnaia, yang kehabisan bensin. Pembalap Gresini itu mencapai tujuan hari Jumat, lolos ke-7, langsung ke Q2 dan, sebagai tambahan, ia memiliki peran ganda. Pertama karena melakukan penyelamatan yang mustahil ketika ia sudah berada di tanah sambil mengangkat Ducatinya, dan kemudian karena melakukan taksi ke Pecco Bagnaia di akhir sesi, ketika pembalap Italia itu kehabisan bensin. Meskipun tindakan terakhir ini disorot sebagai gambaran hari ini, Mark mengoreksi, ini adalah gambaran yang paling tidak wajar. Tetapi saya akan menyimpan yang ini sebagai gambaran hari ini. Mark dengan senyuman di mulutnya berbicara tentang penyelamatan. Saya sudah lama tidak memilikinya, desaknya. Mengenai taksi, Pecco kehabisan bensin di depan saya dan saya melihatnya mengangkat tangannya dan saya menunggu dia menariknya. Saya memahami bahwa itu adalah gambaran yang lebih tidak wajar, karena dia adalah calon pasangan saya dan sebagainya, tetapi ketika Anda melewati garis finish, persaingan menjadi prioritas dan jika Anda dapat membantu seseorang yang tidak berdiri di tengah lintasan dalam cuaca panas, Anda membantu mereka, jelasnya. Terlihat di televisi bahwa manuvernya tidak mudah, Pecco meraih lengan Mark, lalu kakinya dan akhirnya pembalap Spanyol itu mampu mendorong pijakan kakinya. Hal yang biasa terjadi dalam kasus ini. Aksinya sangat luar biasa, karena beberapa menit sebelumnya, di pintu keluar terakhir serangan waktu, Bagnaia meninggalkan kotak penalti dan melihat dua bersaudara Marquez, Mark dan Alex, dan memberi mereka isyarat dengan tangannya, seolah bertanya padanya. Melanjutkan, lalu dia berhenti di samping. Aku belum pernah melihat gambar itu, aku bahkan belum menyadarinya. Apalagi kalau aku mau menunggu roda berhenti, aku tidak peduli. Kamu sudah tahu itu pada saat itu, ketika aku ingin melakukannya itu, saya tidak tahu malu, tapi itu kebetulan. Sementara itu, Aleix Espargaro tidak menemukan sisi positif dari rekan setimnya dalam menghadapi momen buruk yang dialami Aprilia, yang berarti awal yang buruk di Indonesia bagi Granollers. Hari Jumat rumit lainnya bagi Aleix Espargaro, dalam hal ini di awal Grand Prix Indonesia. Pembalap Spanyol itu sekali lagi mewakili momen buruk yang dialami Aprilia dan tersingkir dari Q2, dan sedikit tertinggal. Posisi ke-15 dan 3/10 di belakang rekan setimnya, yang melakukan cut. Terlebih lagi, yang terjadi di Granollers berakhir pada hari Jumat dengan dua kali terjatuh yang sangat mirip, di bagian akhir sirkuit Mandalika, yang tentunya tidak membantu menjelaskan situasi tersebut. Jadi, Aleix bersifat pesimistis. Sebuah pidato yang bertolak belakang dengan ucapan Maverick Vinales yang lebih positif dan berpikir untuk mencapai hasil yang baik di Lombok. Meski keadaan tidak berjalan baik mengingat RSGP. Usai hari pertama di Indonesia, Espargaro menjelaskan bahwa ia tidak bisa bersikap positif dalam situasi yang begitu rumit, di mana rumah Noale terus kehilangan daya saing dibandingkan tahun 2023 dan tahun yang sama melawan rival-rivalnya di grid. Saya pikir saya orang yang cukup positif.